Brigjen kita, Pak Jenderal, mungkin termasuk jenderal termuda ya, luar biasa. Nah hari ini kita biar santai-santai aja, jadi karena tegangnya sudah persiapannya ya. Ini soalnya tentara itu menegangkan, profesor itu juga menegangkan. Jadi wah ini double ketegangan ya. Jadi kita buat santai saja, tapi kita kan langsung saja. Jadi ceritanya buku ini adalah ide original dari Pak Jenderal Anand, dan ini adalah ide inovasi untuk TNI yang mana sociopreneurship budidaya domba ini diharapkan menjadi solusi untuk kesejahteraan bukan hanya kepada TNI tetapi juga yang punya tugas dan kepada rakyat. Nah, idenya seperti itu. Dan ide ini akan dibawa ke nasional. Ya, tapi sudah dimulai di Boyolali, bukan begitu Pak Jenderal? Sudah ada kandang yang tadi sudah diceritakan, sehingga hari ini akan diperkuat oleh pemikiran para pakar. Ceritanya kan gitu. Sehingga nanti akan muncul buku volume kedua yang berisi upgrading dari buku ini plus pemikiran para pakar. Dan nanti MOU tadi salah satunya akan direalisasikan dengan membawa ide ini di gerakan nasional. Kira-kira begitu. Tepuk tangan dulu untuk gerakan ini. Jadi terima kasih untuk Korhanas juga yang mengantarkan gerakan ini. Terima kasih untuk Fakultas Peternakan. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk membuat inovasi nasional. Yang kami hormati seluruh narasumber yang telah hadir hari ini, Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul yang rencananya kami akan menyampaikan beberapa poin tentang buku karya yang telah kami susun beberapa waktu yang lalu mengenai transformasi kemandirian prajurit, sociopreneurship budidaya domba untuk kesejahteraan tentara dan rakyat. Pertama-tama saya tadi pada saat sambutan belum memperkenalkan diri. Nama saya Ananur Rahman. Hari ini saya setelah dikaruniai pangkat bintang 1 Brigadir Jenderal TNI. Saya asli Solo, tidak jauh dari Jogja, dan saya lahir di tahun 1976 di bulan Desember tanggal 21. Hari ini saya sudah berkeluarga, putra saya 2, istri saya kebetulan mendampingi saya, dan ada juga putra saya yang pertama, tapi ini masih menuju ke sini. Kemudian saya lulus dari Akademi Militer tahun 98. Jadi kurang lebih saya sudah berdinas selama 26 tahun di Angkatan Darat. Ini merupakan suatu kehormatan saya bisa berdiri di sini di depan para akademisi, para profesor. Saya sebenarnya agak grogi sebenarnya. Kebetulan saya tidak pernah selesai sekolah dulu. Dulu saya sempat kuliah di UII di kilometer 13 di Teknik Industri. Kemudian saat itu juga saya mendaftar di Universitas Sanata Dharma. Jadi double saya dulu kuliahnya, Pak. Bahasa Inggris 1, yang satu lagi Teknik Industri. Saya dulu kosnya di Seturan. Tapi memang saat itu saya mungkin lebih tertarik untuk masuk di kemiliteran karena lihatnya juga kok wah gagah gitu ya, pakai seragam gitu. Jadi kuliah saya nggak terlalu serius, Prof. IP saya cuma 2 berapa gitu. Jadi cuma sebentar saja saya kuliah. Saya sudah harus mempersiapkan diri masuk ke Akademi Militer karena waktu itu kurang 1 tahun, sehingga saya harus mengisi waktu saya 1 tahun untuk sekolah gitu ya, kuliah. Jadi alhamdulillah juga di Akademi Militer saya diterima saat itu sekali tes, sehingga kurang lebih saya 3,5 tahun berada di sana. Dan saya lulus jadi Letnan 2 Infanteri. Kecabangan saya adalah Infanteri. Saya besar di Satuan Kopassus. Jadi saya dinas di Terus 1, Kopassus Serang. Kemudian juga lama di Pas Pampres. Kemudian di beberapa Kodam.
Jadi cukup lama saya berdinas di Angkatan Darat ini. Kemarin beberapa waktu lalu memang sempat saya berdinas di Korem Solo hanya 7 bulan, tapi dengan kondisi yang ada di sana timbullah ide ini untuk memajukan kesejahteraan prajurit. Memang rata-rata dari kondisi satuan-satuan yang ada secara umum memang kita membutuhkan hal-hal yang sifatnya bisa mendukung secara ekonomi gitu ya. Walaupun di dalam aturan Undang-Undang Nomor 34 Undang-Undang tentang TNI kita tidak diperbolehkan untuk berbisnis. Namun seiring dengan kebijakan-kebijakan dari satuan atas, dalam hal ini Bapak Kasat, Bapak Panglima TNI sangat aktif untuk memberdayakan, contohnya adalah lahan-lahan kosong untuk membantu masyarakat. Saya ingin juga tidak hanya masyarakat saja ataupun rakyat saja secara umum yang kita bantu, namun kita kembali lagi ke keluarga besar kita di satuan kita. Saya ingin mereka juga merasakan kesejahteraan itu, sehingga dari perjalanan karir saya yang mungkin bisa jadi serba kebetulan sebenarnya, karena hari ini yang membantu saya dulunya mungkin hanya teman main sepeda misalnya gitu Pak ya, hanya teman-teman di suatu kota gitu, mungkin hari ini masih bersahabat dan ingin membantu. Ini nyambung semua hari ini. Seorang general manager di peternakan di Malangbong, jadi cukup beruntung saya bisa bersilaturahmi lagi dengan mereka dan mereka membantu untuk mengembangkan ini. Dan alhamdulillahnya di Korem kami saat itu di Solo banyak lahan-lahan yang kosong yang perlu kita manfaatkan. Mungkin dari satuan atas lebih banyak di agrikulturnya ya Pak ya. Jadi tanam jagung, padi, singkong, karena lahannya cukup luas memang. Nah, untuk budidaya domba ini saya pikir masih sangat jarang, bahkan tidak ada. Mungkin hanya perorangan saja yang punya peternakan sapi misalnya. Tapi perorangan, dia hanya untuk masa depannya sendiri misalnya. Kalau yang satu ini memang kita berdayakan lahan yang ada, kemudian sumber ilmu pengetahuannya juga saya kebetulan teman baik saya, sehingga kita sinkronkan semua, kita sinergikan kekuatan-kekuatan itu, sehingga jadilah budidaya ini sampai dengan hari ini cukup pesat perkembangannya. Kami kirim waktu itu ke Malangbong di pusat peternakannya beberapa anggota kami. Kebetulan juga tidak bisa hadir dari Solo, Pak Wahyono namanya, yang memang secara khusus saya tugaskan ke sana karena ibunya masuk rumah sakit sehingga tidak bisa hadir. Namun Pak Wahyono dalam hal ini hanya menguasai secara teknis. Kalau saya mungkin ide yang saya rencanakan dari dulu ini bisa terwujud hari ini. Jadi kita kirim ke Malangbong, kemudian kita aplikasikan di wilayah Korem kami ya, tepatnya di kota Boyolali. Mbak Ida, tolong digeser lagi Pak. Dari situ setelah beberapa hari di Malangbong, ternyata apa yang didapat di sana luar biasa. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan ataupun memberdayakan orang-orang yang lain. Kita hanya bekerja sendiri untuk mewujudkan ini. Ya, jadi anggota memang kebanyakan dari Kodim maupun dari Korem itu sudah usianya sudah menjelang pensiun ataupun memang sudah senior begitu ya kalau di bahasa kami. Sehingga mereka ada yang mempunyai kemampuan misalnya pertukangan, mempunyai kemampuan yang mendukung pembuatan kandang ini. Jadi ini murni kita bikin sendiri, kandangnya ada di sini. Jadi dari mulai nol kita bikin sampai dengan terisi. Yang pertama, batch pertama itu ada 30 betina dan 3 jantan. Sehingga hari ini dari 30 ekor yang sudah kita ternakkan, kurang lebih 28 sudah bunting bahasanya. Jadi dari tadi mulai ide yang sudah kita kembangkan ini memang dasarnya adalah keterbatasan kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
dan tentunya banyak peluang-peluang yang ada sehingga kita wujudkan dari mulai lahan, dari mulai pertemanan, dari mulai akses yang kita punya, networking itu sampai dengan hari ini sangat mendukung. Kemudian kenapa kita memilih budidaya domba ini? Karena kalau kita lihat hari ini yang masih bisa bertahan dengan adanya dinamika yang ada, kalau kita melihat peternakan sapi sangat rentan. Karena banyaknya yang bermain dari segi mafianya, dari segi kebijakan yang selalu berubah-ubah, dan banyak lagi faktor lain yang banyak membuat binatang ataupun ternak sapi ini cukup rentan. Bahkan pengalaman yang ada di peternakan besar, justru peternakan domba lah yang mendukung dari peternakan sapi. Apabila ada kerugian, domba ini masih bisa berdiri sendiri atau bahkan menutupi kerugian daripada sapi. Sehingga kita pilih untuk domba ini. Di samping itu market yang saat ini berlaku, ternyata demand-nya masih sangat tinggi. Demand-nya sangat tinggi. Kita tahu setiap tahun kita melaksanakan Idul Adha, kurban, karena kita adalah negara muslim yang terbesar dengan mayoritas Islam sebagai agama yang diyakini. Kemudian ada akikah, kemudian ada restoran-restoran yang memang membutuhkan suplai daripada domba ini. Dan ternyata domba ini pun juga kualitasnya tidak sembarangan. Terbukti bahwa hari ini ternak ini juga masih jarang, karena bibitnya juga cukup langka dan antri, yang jelas antri. Alhamdulillah kami dapat tambahan lagi 33 ekor lagi sehingga ada 66. Mungkin pada minggunya akan dikirim ke kandang kami yang ada di Boyolali. Jadi domba Dorper ini atau silang dengan sebutan F1 ini mempunyai beberapa kelebihan. Mereka disilang antara domba Garut dengan domba Dorper pure blood di Australia. Ya, jadi pure blood ini dari segi posturnya dia lebih panjang, atau bahasa kita lebih gede ya. Kalau domba Garutnya sendiri kita ambil karena lambing rate yang tinggi ya, lambing rate atau tingkat kelahiran yang sangat tinggi jumlah anaknya misalnya dalam hal ini, sehingga dia di-crosskan menjadi domba F1 sebutannya. Nah, lambing rate dari hasil cross itu antar F1 itu akan mencapai angka 1,6. Walaupun Garut itu ada 2,3, tapi ada beberapa kelemahan yang memang bisa kita tutupi di F1 ini, gitu, Prof. Jadi ini dari pengalaman yang kemarin kita tersempat, kita ambil ilmunya tipis-tipis saja, tapi ini, Prof. Saya juga kebetulan tidak mendalami secara detail, gitu. Tapi yang jelas ini pokok-pokoknya, sehingga kenapa kita milih domba ini. Dan alhamdulillah itu tadi akses-akses yang kita punya ini secara mudah kita dapatkan, gitu. Jadi apa yang kita dengar dari masyarakat sekitar di sana, mereka cukup tertarik karena tidak ada bau, bersih tempatnya, kemudian itu tadi tidak mengganggu lingkungan yang ada di situ, dan kita fokuskan di dalam kandang. Dari mulai rumput yang kita tanam sebagai pakan utamanya, itu bisa kita tanam di dalam lahan yang sama. Kemudian ada beberapa konsentrat juga. Sebenarnya ini Pak Wahyono yang menguasai, tapi saya lihat langsung juga untuk menambah nafsu makan daripada si domba-domba ini. Bahkan kemarin saya lihat dengan Mbak Ida ya, sampai overweight ya Mbak, kegemukan. Jadi luar biasa. Kalau kita hitung juga beratnya ini apa ya namanya, karkas ya, mungkin pernah dengar. Apabila diangkat sudah dilepas kepala dan bulu, ini lebih berat persentase antara daging dan tulang. Jadi dia bisa mendekati 50%, kalau domba Garut yang lain itu mungkin di angka 41-43% gitu. Kemudian dia punya kelebihan juga di bulan ke atau sebelum bulan ke-8 itu bisa kita perjualbelikan. Karena memang setelah bulan tersebut itu nanti akan membuat si daging itu menjadi kurang fresh ya, ataupun karena mereka birahi. Jadi karena sudah masuk masa birahi jadi perengus gitu bahasanya kalau kita bahasa Jawa. Sehingga sebelum bulan ke-8 atau bulan ke-9 sebelum masa kawin dia sudah kita bisa manfaatkan dengan dipotong.
Jadi kelebihan-kelebihan domba ini memang terutama S1 ini sangat banyak karena langka juga. Saya yakin potensi pasarnya ke depan juga cukup menjanjikan. Karena kita lihat juga perbandingan dari tahun ke tahun ini selalu meningkat demandnya sampai dengan hari ini. Pasarnya masih cukup luas. Kalau kita di Solo mungkin ada sate lawu, di Tawangmangu itu dia menggunakan dorpernya. Ini dagingnya beda. Kalau ada di Bandung itu restorannya ada namanya Nice to Meet You. Jadi mereka siapkan tomahawk yang dari domba. Itu harus pesan karena setiap weekend pasti kalau nggak pesan kehabisan. Malambong itu ada sekitar 12.000 kalau tidak salah domba dari berbagai usia, dan ada lagi sapi sekitar 4.000. Jadi mereka sudah alhamdulillahnya mau mewakafkan ilmu pengetahuannya. Jadi untuk kepentingan orang banyak, inilah semangat social producer ini, kita untuk kepentingan orang banyak sehingga terus berkembang. Ini sangat bersyukur kita. Dan tadi kita sempat ngobrol, koperasi itu memang ada SHU-nya. Itu kalau cuma sekian ratus ribu di setiap tahun yang kita bagi, saya pikir masih rendah. Nah, kita terus meningkatkan SHU itu sehingga kesejahteraan anggota juga bisa kita dapatkan. Banyak sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Kemarin ada beberapa juga yang sudah menginventori ya, bagaimana merubah air menjadi siap minum, bahkan dari air payo pun air asin. Di Kodam 3 kita punya Siliwangi, air Siliwangi ya namanya, itu sudah siap minum. Bahkan instalasi yang dibuat itu yang buat orang Solo kalau tidak salah. Itu dibangun di daerah Sukabumi ya, itu termasuk wilayah Korem kami juga. Jadi mulai air siap minum dengan bongkahan es batu yang untuk restoran itu sangat pure, sangat, kalau yang jelek kualitasnya begitu si es batu ini meleleh butek airnya. Kalau ini sangat baik kualitas airnya. Itu sudah diperjualbelikan untuk membantu dari satuan-satuan. Itu salah satu upaya kita untuk menambah kesejahteraan bagi seluruh satuan maupun banyak anggota. Selanjutnya yang bab pertama mungkin saya dari tujuannya. Bab pertama ini adalah, kalau dalam buku tersebut kita cerita sedikit perjalanan hidup saya. Memang dulu saya memang dari kecil ini karena putra yang paling kecil, jadi masih sangat manja begitu ya. Ya itu tadi, karena hanya alasan-alasan yang mungkin simpel, melihat wah kok gagal gitu ya, kok menarik jadi tentara sepertinya. Ternyata tidak seperti itu. Saya di rumah yang memang banyak dilayani oleh pembantu. Karena saya anak paling kecil, kebetulan anak paling kecil ini ekonominya yang paling standar dulu, Bapak Ibu masih sudah mulai enak begitulah. Saya nggak pernah merasakan, ataupun saya merasakan setelah bayi keluar itu langsung pakai AC Pak. Bayi ceprot itu udah pakai AC. Jadi hidup saya selalu enak memang. Namun hari pertama saya, kalau di bahasa mahasiswa itu ospek, kalau kami di orientasi waktu itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya istilahnya kita dinolkan dari mulai berpikiran bebas, punya rasa berontak, itu dihilangkan semua sama senior-senior. Kita bisa bayangkan hari itu selama 2 minggu dimulai ospek itu, kalau sebagai mahasiswa atau mahasiswi mungkin adik-adik sekalian ini dikerjain setiap hari. Saya 24 jam kali berapa? 14 hari ya, Makdum ini ada junior saya nih, Makdum ya. Tiap hari mandinya di sungai, merayap, merangkak, jungkir, guling semuanya dirasakan. Ya, jadi dulu benar-benar kaget, pakai sepatu yang masih keras, kulit jeruk kita sebut, itu kuku saya itu sampai hilang semua. Jadi ya alhamdulillah hari itu, hari pertama saya ospek sudah mulai balik kanan, saya ingin udah nggak kuat lagi Pak. Dan kebetulan saya paling gede dari 352 orang yang hari itu dibuka, saya paling besar badannya Pak. Tinggi saya 183.
saya jadi incaran senior gitu ya, karena gemes lihat saya ini. Nggak tahu kenapa. Jadi tiap hari saya dikerjain terus. Ya, hari pertama saya harus lari menuju ke Pisangan, kalau tahu. Di sana ada sumber air, kolam renang Pisangan ya di Magelang itu. Lari kita dari Tidar ke Pisangan terus sekitar 7 kilo waktu itu. Balik lagi 7 kilo dengan fisik yang belum terlalu siap sebenarnya. Itu sudah dikaji mulai hari ini. Dirubah, hari ini banyak perubahan. Itu di tahun 95 saya diterima pertama kali. Jadi pada saat itu sudah kembali arah ke Admir, dari Pisangan sudah tidak kuat lagi saya sudah mau menyerah hari itu, tapi ada kekuatan yang membuat saya berdiri lagi. Ya alhamdulillah hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak hari itu mungkin saya tidak tahu mau kemana. Jadi luar biasa, saya harus mandiri dari kehidupan yang mungkin biasa-biasa saja atau banyak fasilitas, yang tiba-tiba saya harus setrika sendiri, cuci sendiri, semuanya serba sendiri, gak ada yang membantu. Tapi alhamdulillah saya lewati itu semua. Bahkan ya saya bergabung di pasukan khusus di Kopassus. Saya tugas operasi di Aceh 2 kali juga, sempat kena bom juga waktu itu, yaitu dinamika di lapangan. Ya alhamdulillah saya masih hidup, karena salah satu isian dari bom itu masuk ke paha saya. Untungnya tidak kena arteri yang utama ya, pembuluh vena yang utama. Kalau itu sudah merusak itu sudah pasti tidak bisa selamat. Terus sedikit perjalanan dari mulai Taruna dulu, ya itu tadi selalu menjadi pohon terkenal ataupun ditandain oleh senior. Ya, mungkin sampai hari ini saya ditandai senior. Kalau hari ini mungkin sebagai musuh, sebagai saingan bisa jadi. Kopassus sangat banyak ceritanya, ya, sekilas seperti itu. Ya, saya berhasil lulus setelah 7 bulan pendidikan di Batu Jajar. Saya jalan kurang lebih 500 kilo menuju ke Cilacap. Saya masuk di hutan-hutan Nusa Kambangan sebagai tawanan perang gitu ceritanya, kejar-kejar pelatih. Ya, alhamdulillah saya lulus di tahun 2000 waktu itu. Kemudian saya bertugas di Kopassus selama kurang lebih 13 tahun di Batu Jajar, di Grup 1, di Makopassus. Kemudian saya ke Kodam Cendrawasih, Kodam Merdeka di Palu, Kodam 4 di Ponorogo, Kodam Jaya saya lama juga, kemudian Kodam Siliwangi, dan terakhir di Pusterat. Itu secara sekilas perjalanan karir saya bertransformasi ini menjadi seorang tentara. Lanjut untuk bab berikutnya. Jadi untuk hari ini TNI memang dari dulu bahkan sudah dituntut kita menjadi tentara yang profesional. Kalau tentara rakyat ini sudah pasti kita berasal dari rakyat, kita selalu berjuang untuk menegakkan kedaulatan negara kita. Bahkan tadi disebut NKRI harga hidup, ya Prof, bukan harga mati lagi, tapi harga hidup, sehingga terus kita jaga sampai dengan kapanpun. Ya, kemudian sebagai tentara profesional juga kita wajib terus meningkatkan kualitas diri kita. Kita masih banyak PR. Di Papua kita masih berhadapan dengan separatis. Banyak anggota kita yang masih gugur. Nanti kita kaji itu apakah berkaitan dengan kebijakan atau memang taktik dan teknik militer kita yang masih kurang, ataupun kedisiplinan anggota yang sudah menurun. Karena zaman-zaman sekarang personel ataupun sumber SDM dari TNI ini banyak juga kaum milenial ya. Berbeda dengan dulu kaum generasi X, generasi Y. Mungkin hari ini milenialis sudah berbeda. Dulu tidak ada handphone. Kita di daerah operasi di Aceh, bahkan saya masih surat-suratan sama istri saya yang di belakang itu. Telepon pun masih minta bayar orang tua. Kalau lihat wartel itu, waduh, senang sekali. Hari ini kita tinggal pencet, video call pun sudah bisa. Jadi bisa jadi itu mempengaruhi semua itu. Ya, dulu kita mungkin lebih militan, ya, berjuang di daerah operasi gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi PR kita untuk terus meningkatkan kinerja kita ke depan. Kemudian dari kemajuan zaman pun kita tentunya juga memiliki keuntungan, ya, keuntungan untuk bagaimana menjadi TNI yang lebih cerdas dan banyak kemampuan yang bisa kita dapatkan. Karena banyak sekali personel-personel kita yang sudah
memperkaya dirinya dengan menambah keilmuannya, baik sebagai S2, dokter pun juga sudah banyak, ini juga masih terus bertambah sehingga itu menjadi keuntungan sendiri bagi sumber daya TNI ini. Kemudian untuk yang di bab ketiga ini kita bicara mengenai kemandirian, yang mana kita dituntut selalu untuk bisa bekerja dengan profesional tanpa bantuan ataupun tanpa merepotkan orang lain. Jadi itu kalau dulu saya berdinas di Kopassus di daerah operasi pendidikan, itu selalu kita didoktrin untuk menjadi prajurit yang mampu survive di medan apapun. Jadi itu kita aplikasikan hari ini, kita juga harus bisa mandiri di tengah-tengah zaman yang luar biasa. Perubahannya sangat cepat, tantangannya sangat banyak, permasalahannya sangat kompleks, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Ada suatu konsep di mana hari ini juga apabila prajurit itu ke daerah operasi, harapannya mereka tidak berpikir bagaimana garis belakang yang ada di satuannya, dalam hal ini keluarga. Jadi siapa yang bertugas, harusnya keluarga ini sudah terjamin. Makanya mungkin ke depan ada konsep juga, kalau kita sudah secara ekonomi kuat, secara kesejahteraan kuat, dalam hal ini mungkin sociopreneurship tadi, dalam melalui koperasi kalau sudah kuat, ya kita dukung. Kebutuhan keluarga itu didukung. Sehingga yang ada di daerah operasi tidak berpikir beban yang ada di keluarganya. Jangan kita terganggu oleh cicilan BRI misalnya. Karena di daerah operasi nggak bisa kita berpikir ada masalah di belakang. Setidaknya terjamin secara ekonomi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, sehingga harapannya mereka juga bisa mencapai tugas pokok yang dibebankan dan bisa fokus pada tugas pokoknya di sana. Kemudian dari budidaya ini kita berharap prajurit-prajurit yang sudah menjelang memasuki masa-masa pensiun ini bisa belajar, bisa dikembangkan. Tidak harus dombanya domba dorper misalnya, tidak harus jenis yang langka, tapi apapun yang lain juga masih banyak. Ini juga bisa mendapatkan keuntungan tersendiri, sehingga anggota-anggota kita pun tidak kesusahan pada saat nanti pensiun. Karena pensiun ini kalau untuk Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun dia sudah harus kembali ke masyarakat lagi. Kalau untuk level perwira sampai dengan umur 58 tahun. Ini pun juga masih dikaji, karena hari ini juga organisasi Angkatan Darat ini masih sangat gemuk. Luar biasa, agak sulit memang, karena masih banyak ratusan perwira yang menganggur, belum mendapatkan jabatan, sehingga persaingannya sangat cukup tinggi. Di level Pati pun masih banyak jabatan-jabatan yang terlalu lebar begitu. Oleh karena itu Kasat kemarin mengembalikan lagi yang semula jabatan bintang 3 diturunkan menjadi bintang 2, sehingga negara pun juga tidak terbebani untuk membiayai jabatan-jabatan tersebut. Kemudian selanjutnya tadi sudah saya singgung untuk potensi dan peluangnya, ini cukup luas ya, karena sebagai negara muslim yang terbesar yang mayoritasnya muslim, tentunya berkaitan dengan tersebut demand daripada domba ini sangat tinggi. Kita bisa lihat hari ini juga tidak banyak yang bisa dipenuhi pasar-pasar yang ada, bahkan sangat sedikit untuk usaha-usaha peternakan yang sifatnya masih di level-level kecil di berbagai tempat. Jadi masih dikuasai oleh perusahaan besar mungkin. Maka ini kita awali budidaya domba ini dari satuan-satuan kita yang ada di wilayah. Jadi harapannya nanti ini bisa berkembang, bisa menjadikan sumber kesejahteraan bagi prajurit kita. Saya yakin pemerintah selalu demikian. Kemarin Panglima TNI juga sudah berjuang, berupaya untuk meningkatkan, contohnya uang makan lauk pauk kita, ya, kita sudah disetarakan dengan Polri, ya, karena kita selalu bersama-sama di lapangan. Kalau berbeda perlakuannya nanti ada yang iri. Ya, jadi ini harus disamakan, karena tugasnya walaupun memang lebih
kompleks polisi, tapi kita juga punya tugas yang sama yang lain, sehingga kita harus disamakan itu. Kemudian selanjutnya untuk hari ini dengan adanya bedah buku ini kita di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, saya yakin ini menjadi referensi yang kekinian, yang up to date, sehingga kami berharap juga saran, pemikiran, dan masukan-masukan bagi kami di satuan kami ini kami butuhkan dari dekan beserta narasumber yang lain untuk memperkaya lagi isi daripada buku ini. Saya berharap ini bisa menjadi hal yang berkelanjutan, ya, terus berkembang. Mungkin hari ini hanya satu kandang, bisa berisi 100 sampai 160 ekor, nanti bisa tambah lagi sehingga lebih besar lagi. Dan itu nanti bisa dikembangkan di berbagai wilayah. Dengan adanya kaum akademisi ini, saya pikir dapat meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi juga mungkin, dan produksinya. Kalaupun ada hal-hal yang memang masih menjadi kelemahan, ini bisa kita tutupi nanti, ya begitu Prof. Kemudian selanjutnya ini masih mungkin belum sempurna. Nanti kita akan sempurnakan lagi buku ini menjadi yang lebih lengkap lagi dengan adanya rekomendasi-rekomendasi dari para profesor sebagai narasumber. Oleh karena itu diskusi hari ini saya pikir cukup bermanfaat. Saya harapkan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, ini di sini disebutkan spirit kolaborasi Jogja istimewa. Salah satunya ada keraton, ada pemerintahan, kampung, komunitas, kampus, ditambah lagi dengan keprajuritan. Ya memang kita sebagai anggota TNI, kita harus selalu bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, dengan aparat pemerintahan, dengan mahasiswa, dengan kaum akademisi, dengan rakyat, siapapun itu, komunitas apapun. Harapannya dengan kemanunggalan ini, kita sebagai suatu negara besar semakin kuat, kita bisa selalu menjamin persatuan dan kesatuan, tidak mudah disusupi oleh orang-orang yang ingin hanya mencari keuntungan semata dari sisi pribadi maupun kelompok. Apalagi ini menjelang pemilu, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan menuju ke pencoblosan. Ya, saya harapkan dapat berjalan dengan lancar. TNI selalu netral. Sampai hari ini terus terang Prof, tidak ada arahan tertentu untuk mendukung siapapun, itu tidak ada. Saya kemarin masih dantem sampai dengan bulan Desember, itu tidak ada arah-arah ke sana. Memang Kasat betul-betul ingin menjamin netralitas TNI ini. Ya. Kasat itu komandan saya langsung dulu di Pas Pampres. Ya. Dia sangat komit dengan tugas pokok yang dibebankan. Banyak kita dengar sekarang kemarin di perbincangan-perbincangan masalah-masalah di Boyolali misalnya, ya, masalah-masalah yang selalu dikait-kaitkan dengan politik. Saya harapkan ini tidak menjadi referensi itu bagi kita, karena kita yakin juga sampai hari ini juga tidak ada kita mendukung salah satu paslon. Yang ingin kita pastikan adalah kondisivitas daripada negara ini. Pemilu, coblos, silakan terserah siapapun yang dirasa paling cocok dengan program-program yang terbaik, selesai, tidak perlu kita tambah-tambahin. Negara kita sudah banyak jauh tertinggal dengan negara lain. Saya alhamdulillah sudah keliling-keliling dengan berdinasnya saya di Pas Pampres, lebih maju daripada negara kita. Apa yang kita lihat hari ini sudah berapa belas tahun yang lalu ya. LRT, kereta cepat, itu sudah kami rasakan dulu di China beberapa tahun yang lalu. Jadi mereka lebih maju lagi. Itu saja mungkin yang saya sampaikan sebagai gambaran singkat dari apa yang telah kita buat di satuan, karena seyogianya seorang pemimpin harus bisa memberikan manfaat bagi satuan yang dipimpinnya, memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, memberikan solusi bagi berbagai permasalahan, dan menjamin tugas pokok itu dapat terlaksana dengan baik.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para profesor yang sudah hadir, para narasumber, Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti ini menjadi berkah kita semua dalam perjalanan ke depan, perjalanan karir kami juga. Mungkin saat ini kami masih menjadi staf ahli, nanti suatu saat bisa bergeser lagi. Saya masih panjang, Prof, masih 11 tahun lagi. Kebetulan saya paling muda ini, jadi masih banyak waktu untuk berkarya. Saya ingin terus berkarya kepada Angkatan Darat, kepada masyarakat. Kalau Bapak Kasat itu menggunakan air atau banyak disebut sebagai Bapak Air, itu di mana-mana air. Ya, dulu yang masih kering, sekarang bisa tanam jagung di daerah NTT sana. Ya, itu luar biasa. Kami pun juga aplikasikan di daerah Solo. Pesantren misalnya yang airnya masih berbet-berbet, kita gali lagi, kita bantu karena memang butuh air. Ada ratusan orang di sana. Mungkin daerah-daerah yang jangankan di daerah terpencil, di daerah Mojosongo aja masih kekurangan air, kita juga gali, jadi airnya masih kering di sana, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap hari ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini problema yang kita hadapi di masyarakat ini adalah masalah kontinuitas karena kita banyak masalah fluktuasi. Jadi di dalam ini kebutuhan pakan ini sangat ditentukan oleh umur, status fisiologi. Ini saya kira oleh karena itu sebenarnya akan menyampaikan bahwa ini pakan rasional. Pakan rasional itu pakan itu perlu disusun antara kebutuhan pakan hijauan dengan konsentratnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang bisa menggunakan misalnya trial and error atau Excel atau menggunakan linear programming atau mungkin program yang sudah ada. Jadi kalau kita melihat sebenarnya saya akan bahwa sistem pertanian kita di samping kita melihat kalau kita peternak kita bisa menggunakan rumput lapangan yang luar biasa. Kalau saya melihat di tempat-tempat yang masih banyak lahan-lahan kosong, inilah yang kemudian menjadi andalan native grass ini. Yang ini mempunyai kandungan kondisi seperti ini, saya kira enggak. Saya sebenarnya ingin istilahnya bahwa di UGM ini kami punya tanaman rumput, namanya rumput Gamma umami, yang kualitasnya lebih tinggi daripada rumput lapangan. Rumputnya ini adalah inventor kami, hasil penelitian kami. Rumput Gamma umami ini rumputnya adalah rumput yang sangat disukai oleh domba. Saat ini rumput ini banyak digunakan oleh PPKDY yang ada di Jogja ini. Ini rumput Gamma umami, hasil inventor kami. Ya. Ini sudah kami daftarkan varietas. Ya. Jadi mempunyai kelebihan karena rumput ini di samping kadar protein yang cukup tinggi dan produktivitas yang cukup tinggi pula. Ini adalah hasil kami. Di samping itu, ini sudah bisa dengan teknologi itu bisa disimpan dalam bentuk silase tadi ini. Ini yang mulai ini. Di samping itu, sebagai sumber pakan hijauan yang lain, ini kebetulan kami juga mempunyai namanya kacang ratu biwi. Itu alfalfa. Alfalfa itu adalah tanaman yang biasanya di daerah 4 musim. Tapi ini adalah tanaman alfalfa yang sudah kami adaptasikan dengan lingkungan tropik. Dan ini sekarang juga sudah kita daftarkan varietas. Ini adalah yang ada di Fakultas Peternakan. Ini inventornya dari teman kami satu lab, Prof. Bambang Suwikno. Kalau tadi Prof. Nafiatul Umami. Inilah sesungguhnya dua hal ini yang bisa barangkali saya sumbangkan. Ya. Artinya mendapatkan ini untuk dorper ini antara Gamma umami dengan rumput legium alfalfa ini. Kalau sekalian, mestinya ketika kita menghasilkan suatu pakan ini, biasanya kita istilahnya mengefisienkan tempat-tempat untuk memproduksi pakan. Nah, oleh karena itu kita juga menawarkan ini beberapa tanaman pakan unggul ini beberapa hal. Di samping itu juga kita tambahkan barangkali untuk anak milenial sekarang dengan kalau tidak ada lahan bisa juga
dengan menggunakan teknologi hidroponik. Jadi menggunakan fodder dengan tanaman menggunakan fodder. Yang menggunakan fodder ini istilahnya adalah lahan tanpa menggunakan lahan. Jadi menanam tanaman pakan yang tidak menggunakan lahan dengan menggunakan tanaman hidroponik ini. Dan ketika sudah menjadi bahan pakan tadi dari hijauan tadi, supaya lebih efisien bisa kita buat barangkali dengan menggunakan pakan lengkap fermentasi. Ini tujuannya apa? Untuk menghasilkan pakan yang efisien, bahkan tidak ada sisanya, sehingga di samping itu nilai gizinya akan meningkat. Jadi beberapa contoh yang saya kira itu ada semuanya, saya kira tidak. Jadi kemudian di dalam buku itu, bahwa di dalam kajian ini saya diminta untuk menyampaikan tentang adanya beberapa penyakit pada ternak domba. Jadi ini memang ada penyakit ternak domba yang kalau kita lihat itu cukup banyak. Tetapi domba yang dorper ini cukup tahan. Oleh karena itu kita di dalam memilih ternaknya, di dalam memilih pakannya itu sangat tergantung pada daerahnya. Karena Indonesia itu sangat luas, ya. Karena Indonesia itu sangat luas, maka untuk di Jawa Barat mungkin akan berbeda dengan misalnya di NTT. Karena apa? Karena di Jawa Barat barangkali kita bisa mendapatkan limbah pertanian dari limbah perkebunan. Tetapi di NTT yang banyak tersedia adalah lahan ataupun tanaman padangan, tanaman padang rumput. Ketika seperti itu, maka model pemeliharanya pun dan juga dalam hal ini pemberian pakannya pun akan berbeda. Di samping itu juga jenis ternaknya pun dombanya itu juga tidak bisa dorper semuanya. Karena apa? Dorper barangkali cocok di Jawa Barat, tetapi tidak begitu cocok di NTT. Jadi oleh karena, tapi memang ternak domba ini cukup, istilahnya itu pakannya lebih mudah dibandingkan ternak kambing. Karena kalau kambing itu harus menggunakan daun-daunan, sedangkan kalau domba itu bisa daunan dan bisa rumput. Ini jadi kalau dilihat dari biasanya yang menyerang ternak domba itu adalah penyakit mulut dan kuku, ya. Kalau orang Jawa namanya gomen, bisa penyakit mata dan sebagainya. Dan ini semuanya bisa diatasi. Oke, saya kira cepat saja. Ini langsung dibalikan. Sebenarnya ini adalah sistem integrasi. Bisa di-skip mungkin saja. Nah ini, sekalian, jadi dengan obat-obatan tadi itu kadang kita menggunakan antibiotik ya, pada pakannya. Tapi sesungguhnya kita ketika menggunakan pakan yang segar, pakan yang ditanam, itu kita bisa mendapatkan suatu antibiotik alami dengan menggunakan herbal. Kita namanya dengan senyawa fitogenetik pada tanaman. Inilah mengapa jadi ketika kita menganjurkan bahwa penggunaan pakan-pakan segar yang ditanam, kemudian pakan-pakan yang istilahnya itu alami, yang dari native, itu menguntungkan. Karena bahwa dengan mengapa ternak-ternak yang digembalakan itu lebih sehat, karena dia mendapatkan senyawa fitogenetik alaminya. Dan ini sangat aman untuk kesehatan manusia, kemudian kesehatan ternaknya dan juga lingkungannya. Oleh karena itu, teknologi ini sedang kita kembangkan, namanya dengan menggunakan functional feed untuk ternak. Baik sekali dari barangkali ini bisa melengkapi. Kesimpulannya bahwa kita tahu bersama bahwa dengan lahan kita yang semakin sempit itu, aktivitas penduduk itu juga semakin banyak, maka pemanfaatan lain harus diefisienkan. Kemudian usaha peternakan sapi, kambing, domba dapat memberikan lapangan kerja bagi peternak kecil. Kemudian peternakan bagi petani kecil, penguasaan yang sempit itu dengan menggunakan ternak domba itu akan mempermudah di dalam
mengelola ternaknya berbeda dengan ternak sapi, dibutuhkan yang luas. Kemudian dari sini bahwa ketika kita beternak itu di dalam sapi disampaikan tadi juga bahwa dengan beternak tadi itu ini bahwa dengan beternak itu akan menjadikan kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya itu akan juga berubah karena beternak itu bekerja dengan barang hidup. Kita bersosialisasi dengan ternak, maka peternak itu harus senang dengan ternaknya. Maka harus mempunyai jiwa yang ulet, tetapi ketika itu menghasilkan sesuatu juga harus mempunyai jiwa bisnis, artinya tetap memperhitungkan secara ekonomi dan juga profesional. Saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul seperti itu. Nah, jadi teman-teman TNI itu melahirkan karya-karya yang monumental. Contohnya adalah makanan kaleng. Itu teknologi pangan yang berasal dari inspirasi teman-teman tentara. Karena apa? Dalam situasi ekstrim, dia harus melahirkan ide untuk exit dari situasi ekstrim tadi. Kemudian makanan yang emergency food itu juga berasal dari teman-teman TNI ketika membebaskan Timur-Timur, itu menciptakan biskuit yang tinggi kalori, itu diadopsi oleh UGM. Itu kita beri plus pada teman-teman TNI. Nah, lalu kita lihat lebih makro lagi bahwa ternyata dunia itu mengukur kerapuhan negara-negara yang ada di dunia sejak 2005 oleh Pennsylvania University. Gambar ini menunjukkan itu. Warna merah menunjukkan negara-negara yang kisruh, kerapuhan negaranya sangat tinggi. Ya, Indonesia ada pada warna kuning, Pak Yopi. Luar biasa. Jadi kita harus kelola dengan baik negara kita supaya tidak tergelincir pada warna merah yang perang saudara berkepanjangan. Nah, salah satunya pilarnya adalah kekuatan TNI. Menurut orang bijak, kalau ingin melemahkan suatu negara, lemahkanlah TNI-nya, tentaranya maksudnya. Nah, ini harus hati-hati bahwa pelemahan TNI itu juga bisa dari berbagai macam aspek, termasuk larangan-larangan untuk berwirausaha. Tadi Prof. Amin sudah menyampaikan bahwa TNI boleh berwirausaha bersama-sama rakyat, memakmurkan rakyat, sehingga nanti TNI itu setelah pensiun, umur 50-an itu masih energik, itu masih bisa untuk berwirausaha. Nah, jadi ini gambar ini menunjukkan kerapuhan negara di dunia. Ini harus hati-hati. Di ASEAN kita kalah dari beberapa negara. Di sini kalau kita lihat kita di bawah Vietnam, ya, di bawah Malaysia, di bawah Brunei. Ya. Jadi ini dari 178 negara ada pada posisi ini. Mungkin teman-teman dari ilmu ketahanan nasional juga sudah familiar dengan ini. Lanjut. Nah, kemudian ini tren Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain, kita termasuk bagus sebetulnya, ya, yaitu slope-nya itu kalau yang makin ke bawah makin membaik, ya. Ini agak sedikit beda indeks pengukurannya, sehingga kita ada pada posisi 92 dari 178 negara, dan kita lebih sedikit baik dari teman-teman kita, tetangga kita, yaitu Filipina. Ya. Nah, kita jadi berarti pada urutan ke 92 dari 178 negara, di tengah-tengah tadi. Jadi kalau gambar kuningnya ini skornya seperti ini. Lanjut. Nah, Lemhanas sendiri mengukur ketahanan nasional kita sejak 2010 itu secara agregat nasional ada pada warna kuning 40. Nah, jadi ini harus hati-hati kalau tidak dikelola dengan baik akan tergelincir menjadi warna merah, artinya rapuh kita, Pak Jenderal. Dan di dalam agregat ketahanan nasional itu ada 8 gatra yang sering dipelajari oleh teman-teman TNI. Yang menarik adalah dari 8 gatra itu ideologi dan sosial budaya warna kuning terus. Artinya banyak persoalan yang belum selesai di ideologi itu, padahal harusnya sudah selesai. Ya, tinggal bangun gitu ya. Udah nggak ngurusi tentang Pancasila lagi diperdebatkan. Ya, sosial budaya juga demikian. Lanjut. Nah, lalu yang menarik lagi dari kajian Lee Kuan Yew School of Public Policy, walaupun ini datanya yang lama,
kita di beberapa provinsi itu ternyata daya saing dan strategi pembangunan provinsinya masih banyak yang berwarna merah, Pak Dekan. Ini kalau kita lihat ada yang warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya itu merata untuk daya saing dan kebijakan yang ada di masing-masing provinsi. Oleh karena itu, dengan adanya sociopreneurship mungkin bisa mengangkat daerah-daerah yang berwarna merah ini bersama-sama dengan TNI, bersama rakyat untuk mengangkat perekonomian di sana. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana sebetulnya logika dan posisi ketahanan nasional dalam membangun keindonesiaan ini, Pak Jenderal? Jadi kita sepakat ijab kabulnya berbangsa dan bernegara itu pada frame konsensus dasar. Itu ijab kabul kita sebagai bangsa. Kecuali kalau kita mau pisah ya. Nah, di dalam 4 konsensus dasar itu kita melaksanakan pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian negara itu mengawal ketahanan nasionalnya. Artinya begini, bahwa pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik kalau ketahanan nasionalnya itu kuat. Sama dengan ketahanan tubuh kita akan bagus, ya, lalu bisa melaksanakan produktivitas kita sebagai manusia. Nah, jadi siapapun pemerintahnya boleh silih berganti, tapi negara harus abadi. Itu prinsipnya di sana. Nah, Lemhanas dan juga teman-teman dari TNI dan juga Polri sipil itu adalah negara, sehingga dia dibayari oleh negara, digaji oleh negara, bukan oleh pemerintah sebetulnya. Nah, jadi kita keberpihakan TNI, Polri dan ASN itu harusnya pada negara, bukan pada individu. Ini nggak boleh. Nah, oleh karena itu kalau kita lancar atau mengamankan 4 konsensus dasar ini, maka kepentingan nasional bisa tercapai, tujuan nasional bisa tercapai, dan cita-cita nasional bisa tercapai. Apalagi kalau ada kepentingan asing, kita akan lebih berat lagi. Lanjut. Nah, Pak Presiden Jokowi kemarin sebagai presiden sebelumnya di 2014 sudah mampu menangkap 3 masalah pokok bangsa, kemudian mengajukan konsepsi Trisakti dan juga mengajukan program-program, yaitu program prioritas nawacita untuk apa? Untuk mengisi pembangunan nasional. Nah, kalau pembangunan nasional itu tidak didukung dengan ketahanan nasional yang tangguh, maka itu akan terhambat atau paling tidak mengalami gangguan. Sehingga kepentingan nasional, tujuan nasional juga cita-cita nasional tidak tercapai, apalagi ada kepentingan eksternal. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan entrepreneurship kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, walaupun kita ada pada posisi yang baik ya, iklim kita kondusif dari 13 indikator ini, yaitu di kolom yang seperti laba-laba ini, Pak Wahid mungkin ini familiar dengan grafik ini, bahwa untuk entrepreneurship kita itu difoto oleh sebuah badan dan di ranking oleh expert. Ini untuk yang kelompok level C kita lebih dari rata-rata yang kuning itu, artinya apa? Iklim kita kondusif dari 13 indikator ini tadi, hanya tinggal bagaimana regulasinya, kemudian keberaniannya, lalu juga infrastrukturnya yang belum dijamah oleh kita sebagai anak bangsa. Artinya apa? Bahwa iklim yang kondusif ini harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan, keberanian-keberanian untuk melahirkan sociopreneurship dan juga entrepreneurship yang lain. Lanjut. Nah, dengan demikian maka harus ada sebuah alur pikir bagaimana transformasi kemandirian prajurit agar penguatan jiwa sociopreneurship-nya itu muncul dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Dari peta yang berhasil kami lihat, kami analisis, kondisi saat ini terhadap kemandirian prajurit itu masih banyak kelemahan-kelemahannya. Mungkin nanti materi ini bisa kami share, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf agak kecil ini tadi. Nah, dari kondisi saat ini yang banyak kelemahan-kelemahannya itu, ternyata ada pokok-pokok persoalan yang ditemukan. Antara lain mulai dari sisi legal aspeknya tadi Pak Prof. Hawing sudah menyampaikan, ya. Kemudian dari sisi kelembagaan, infrastruktur, penganggaran, dan juga kolaborasi dan konvergensi antar stakeholder masing-masing.
ini pokok persoalan yang sana, maka harus melahirkan sebuah kebijakan. Sebelum kebijakan itu lahir harus mempertimbangkan paradigma nasional dan juga perkembangan lingkungan strategis. Nah, oleh karena itu maka kebijakan penguatan kemandirian, penguatan ekosistem transformasi kemandirian prajurit ini harus disusun sebuah strategi terhadap 5 komponen paling tidak: legal aspek, kemudian kelembagaan, infrastruktur, penganggaran, dan juga kolaborasi dan konvergensi. Agar apa? Agar dilahirkan kemandirian prajurit yang diharapkan, Pak Jenderal. Kira-kira seperti apa kemandirian prajurit yang diharapkan? Kalau kita narasikan di sini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahid dan kawan-kawan bahwa harus ada iklim yang kondusif. Agar apa? Jiwa sosiopreneur prajurit itu bisa kuat, nanti melahirkan ketahanan nasional yang tangguh. Lanjut. Nah, lalu bagaimana kebijakan, strategi, dan upaya yang harus dilahirkan, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah. Oleh karena itu, kebijakannya adalah penguatan ekosistem transformasi kemandirian prajurit yang disusul dengan sebuah strategi yang isinya atau di dalamnya adalah penguatan-penguatan mulai dari legal aspek sampai dengan pada kolaborasi dan sinergi dari multi stakeholder. Lalu upaya-upaya apa yang dilakukan ini dinarasikan di sini. Pemerintah sebagai panglima tertinggi ini harus turun tangan, ya, membenahi mulai dari regulasi, kemudian kualitas SDM, kemudian infrastruktur, lalu anggaran, dan juga kolaborasi dan konvergensi multi stakeholder. Nah, kami dari perguruan tinggi siap membantu pemikiran-pemikiran untuk melakukan transformasi ini, Pak Jenderal. Perhatikan ya, saya rasa kita sebagai akademisi, Pak Wahid, Pak Bambang ini siap untuk berpikir jernih penguatan TNI ke depan. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk FGD kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, bahwa MOU ini adalah penanda bahwa kita memulai untuk adanya kerjasama umbrella, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dalam bentuk PKS. Jadi sementara kita penandatangan ini adalah umbrella untuk semua kegiatan, baik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan mungkin yang menandatangani pertama dari bareng-bareng. Baik, terus nanti digeser.